Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Alifia Salsabila dalam acara Tapari Tausiah Pagi Hari. Tapari merupakan program acara yang menyajikan ceramah-ceramah bersama ustaz-ustaz yang begitu terkenal dan begitu menarik di luar sana. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Ilyas Nawawi SAG MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pemirsa bersama Ustaz Ilyas kita akan membawakan salah satu tema yang berjudul 4 permata pada diri manusia. Langsung saja Ustaz, kita persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Para pemirsa Tapari yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam satu segmen dakwah yang insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat dan ilmu bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang 4 permata yang ada pada diri manusia yang sangat menentukan kualitas kemuliaan manusia di hadapan Sang Pencipta. Tentu menarik untuk kita kaji karena kalau kita kembali berbicara tentang proses penciptaan, manusia kan bukan hanya makhluk sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada makhluk-makhluk yang lain. Ada makhluk yang nyata ya seperti kita manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya. Ada makhluk yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, yang disebut dengan memiliki alam gaib ya seperti malaikat, iblis, jin ya, itu sebangsanya, itu adalah semua makhluk ciptanya Tuhan. Cuma persoalannya karena kita manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya pada pencipta manusia adalah yang sangat luar biasa sempurnanya. Maka untuk itulah perlu mungkin dikaji apa 4 permata yang dimiliki manusia yang perlu kita sadari bersama, karena inilah yang membedakan kualitas kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau misalnya makhluk malaikat diberikan oleh Allah akal, makanya tidak salah kalau malaikat selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada binatang yang diberikan dengan nafsu ya, syahwat, paling tidak kan kita bisa melihat bagaimana perilaku, tingkah laku binatang dalam kehidupan keseharian. Termasuk yang disebut dengan syaitan, itu kan diberikan syahwat juga oleh Allah tapi tidak diberikan akal. Tapi kita manusia paripurna karena selain diberikan akal, diberikan juga nafsu. Makanya manusia bisa menjadi makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Bahkan sebaliknya bisa lebih rendah daripada binatang. Makanya dalam bahasa Al-Quran, ulaika kal an'am, bahkan lebih rendah daripada binatang. Karena wajar kalau malaikat taat kepada Allah, wajar karena tidak memiliki nafsu, jadi selalu taat. Tapi sebaliknya ketika manusia mampu taat kepada Allah, maka lebih hebat karena kan ada nafsu, ada akal, kemudian ada syahwatnya. Jadi ketika manusia lebih taat kepada Allah, maka derajatnya di atasnya malaikat. Tetapi sebaliknya ketika manusia akhlaknya tidak baik, lebih cenderung kepada nafsunya, maka itulah bahasa Al-Quran, ulaika kal an'am, lebih rendah daripada binatang karena manusia memiliki akal. Maka 4 permata ini sesungguhnya yang perlu kita kaji adalah, yang pertama itu adalah al-akal. Dalam bahasa agama itu al-akal, itu adalah akal. Makanya dalam satu hadis Rasul pernah menyampaikan, la dina liman la aqalalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya orang yang tidak memiliki akal itu diangkat hukum pada dirinya. Jadi orang gila itu tidak wajib sholat, orang gila tidak wajib puasa. Orang yang tidak berfungsi akalnya secara normal ya jelas tidak dibebankan hukum taklif kepadanya. Makanya tidak wajib hukum orang gila berpuasa, tidak wajib untuk sholat. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, tidak puasa, ya apa bedanya dengan orang gila? Jadi ini akal penting dalam kehidupan kita. Makanya bagaimana menjaga permata akal ini supaya
mampu terjaga dengan baik, ya tentu kita harus senantiasa berpikir positif, tidak boleh berzuudzon, kemudian menghindari hal-hal yang bisa merusak, termasuk yang kita biasa sebut dengan psikoterapi, obat-obatan kan, itu termasuk yang dilarang, narkoba dan lain itu kan bisa merusak sebenarnya fungsi akal yang sesungguhnya. Makanya ini permata yang pertama harus kita jaga dalam kehidupan manusia, supaya manusia insya Allah lebih baik posisinya dibandingkan dengan malaikat. Jadi akal ini ibaratnya dalam tubuh manusia ini adalah jenderal. Ini adalah pengendali yang mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Makanya orang yang berakal sehat adalah orang yang mampu mengontrol dirinya pada rel-rel kebaikan. Dan tentu kalau akal berfungsi dengan baik, insya Allah manusia tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk, karena tentu sudah diberikan petunjuk. Makanya disebut akal ini adalah yang menjadi kontrol pada diri manusia, sehingga manusia bisa terarah dengan baik. Kalau manusia tidak mampu menjadikan akalnya sebagai patokan pertama yang bisa mengendalikan dirinya, manusia bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka disinilah fungsi kita. Allah memberikan nikmat salah satu permata yang sungguh luar biasa ini adalah akal yang perlu kita jaga. Tentu menjaganya secara menjaga pola perilaku kita, pola berpikir kita dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu kita tidak ingin berpikir yang tidak baik, kemudian kita berprasangka buruk kepada sesuatu hal, supaya pola berpikir kita berjalan dengan baik, dan itu kan jernih dalam kehidupan kita. Makanya salah satu efektivitas menjaga akal ini ya tentu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita bertafakur mengingat kebesaran Allah, adalah salah satu hal yang bisa mengontrol diri kita, mengontrol akal kita, sehingga betul-betul takjub dengan kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai yang perlu pertama yang kita harus syukuri, nikmat permata disebut dengan akal. Supaya kita mampu menjaga dengan sebaik-baiknya, sebab kalau permata tidak dijaga ya tentu juga akan menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya kalau kita tidak jaga dengan baik. Diumpamakan seperti kalau kita punya batu cincin permata, kalau tidak pernah dipoles atau misalnya kita bersihkan, tentu kan akan kotor dan lain sebagainya. Seperti itu. Tahan dulu Ustaz. Ya. Pemirsa, tetap bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.